Hey guys, kembali lagi bersama gue Jason. Ya jadi sebenarnya kan kemarin gue nggak posting juga ya, itu karena uh, gue harus membantu untuk mengurus dari jenazah dari salah satu keluarga gue, yaitu nenek gue sendiri. Jadi kemarin gue nggak sempat posting, gue nggak sempat ngedit juga. Jadi ya nggak bisa guys gitu. Makanya gue di sini mungkin sedikit jabarin kenapa kok tiba-tiba Jason nggak posting gitu kan, atau nggak bikin video. Nah di sini di video ini gue pengen sharing sedikit, ini pengalaman gue sebelumnya sebenarnya, itu bagaimana caranya investasi saham gue yang waktu terakhir itu bisa sampai 11, sekian persen profit gitu. Mungkin bagi sebagian kalian tuh 11,9% atau 11 sekian persen itu tuh kecil. Tetapi kalau misalkan lo amatin sendiri, saham yang gue pilih itu adalah saham Sido Muncul. Yang dimana kalau kalian yang investasi Sido Muncul itu tahu, naik 2% aja tuh udah wah banget gitu. Karena rata-rata kurvanya itu kayak sisir. 1% kurang naik juga ya kurang lebih segitu. Jadi nggak terlalu volatil kayak BCA, BRI seperti itu guys. Jadi itu 11% udah gede ya guys ya itu. Nah, itu kenapa bisa sampai ke step itu? Jadi gue akan coba cerita ya di sini. Pertama-tama sebenarnya lo harus cek di salah satu video gue. Jadi di sini kan gue bikin perjalanan investasi kan. Nah, di situ untuk membuktikan bahwa perjalanan gue itu tidak semata-mata mulus guys. Jadi nggak semata-mata profit terus gitu ya. Enggak gitu. Ada masanya di mana dia akan turun. Dan gue bikin video secara series ya, beberapa video itu untuk ngasih tahu ke kalian perjalanannya tuh gimana, naik turunnya seperti apa. Ketika kalian mengerti, oh berarti artinya bahwa sebelum sampai ke 11% itu ada yang namanya turun juga. Gitu. Jadi nggak seenak-enak terus-terusan, investasi nggak naik terus ya. Seperti itu. Ya mungkin kalian melihat gue juga lagi kurang fresh karena memang gue juga badannya lagi kurang enak badan juga guys ya. Jadi harap dimaklumi. Oke, lanjut lagi. Gue akan coba share screen sama teman-teman semua yang ada di sini. Gue akan bahas tentang dana pensiun. Jadi sebenarnya kalau untuk pembahasan soal investasi saham gue, itu gue bikin tuh dari minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu ke-5. Jadi kapan gue bisa invest ya gue posting juga gitu. Jadi supaya kalian bisa lihat naik turunnya seperti apa. Nih lo lihat ya di sini tuh ada yang dia naik ya kan, ada yang naik 0,64%, ada yang 2,95%. Nah nanti kita coba bahas yang 0,64% sama mungkin nanti yang akhir. Cuman ini gambaran besarnya dulu deh. Gue kasih tahu ya guys ya. Oke nih, lo lihat ya. Bentar guys. Oke. Nah, ya balik lagi ke tadi nih. Ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya kan. Di sini secara lihat tuh ada dia naik, ya kan, ada dia turun. Nah, ini di sini nih ada turun nih minggu ke-5 nih. Makanya ekspresiku begini nih, turun juga, ya kan. Ya jadi tuh turun juga di sini kalau kalian perhatiin. Tapi lo lihat nih, semenjak pas raya tuh, jadi kayak dia naik turun tuh ada terus. Tuh di sini saham di Ajaib sampai gue ke 53 minggu akhirnya profitnya 11,44%. Jadi sebelum masuk ke tahap ini 11,44%, gue ngelaluin ini dulu Pak. Nih, ya. Ini minus juga tuh, minus juga. Tapi lo lihat deh di situ. Hasilnya kayak gimana yang bisa didapat? Itu hasilnya lumayan loh. Lumayan loh. Ya. Jadi itu sih. Jadi artinya dalam perjalanan investasi itu nggak selalu enak juga. Nah, di sini gue kasih tahu nih, waktu itu nih, mungkin di sini kita coba nonton bareng-bareng ya. Sorry guys, ada iklan. Oke, kita lihat nih ya. Misalkan di sini gue bakal jelas. Top up aja, kan? Ya udah gue top up guys. Itu gue tambah lagi 2 lot. Tuh, lo lihat
Gue beli pada saat harganya 790 perak tuh. Nah, ini di minggu kedua. Lagi turun tuh, lagi turun 1,sekian% ya. Pada saat itu gua top up. Walaupun turun kayak gitu ya, rata-rata dalam sehari, tapi gua masih untung gitu. Tuh, lo lihat di sini. Gue totalnya 314.000, tapi gue profitnya 0,64%. Jadi ini nih gue kasih tahu sampai bisa 11% begini tuh ada datanya guys gitu. Dan jangan lu pikir gue seneng doang Pak, ini juga ada minus loh di sini. Ini tuh ada yang minus tuh. Di 8 minggu, di 6 minggu, di 5 minggu. Jadi nggak semua investasi itu bakal untung terus gitu. Ya mayoritas dan hampir semua sih itu tuh pasti akan ada naik turun gitu. Kecuali mungkin apa namanya obligasi negara yang dia resikonya lebih kecil gitu ya. Jadi untuk yang hal seperti ini tuh bisa dihindarin. Ada yang floating with floor juga, ada yang dia bisa turun tapi ada batasnya. Kalau kayak gini-gini kan nggak ada batas guys. Jadi dia mau turun 10% juga bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi at the end of the day ya lu mesti lihat nih di video akhir nih ya. Tadi kan gue kasih cuplikannya sebelumnya. Ini sekarang yang akhir. Video ini gua akan mereview perjalanan investasi gua di saham selama Coba kita cari ya. Tuh lo lihat ya. Tuh lo lihat nih ya di sini. Sampai gue portofolionya 1,9 juta dan ujung-ujungnya 11,44% profit. Jadi gede loh, ini udah gede 11,44%. Mungkin lo pikir kan cuma sejuta bla 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 gitu ya. Sekarang lo bayangin, kalau lo punya duit misalkan 1 miliar atau 100 juta lah katakan 100 juta, lo 11% dari 100 juta tuh udah 11 juta 440 ribu loh. Itu udah gede Pak. Jadi 11% ini kalau batasan duit gue kayak sekarang, kalau gue udah jadi miliarder atau apapun, 11% ini bisa berkali-kali lipat. 1 miliar kalau 11%-nya itu udah dapat berapa? Ayo, itu udah 100 juta lebih loh untung. Jadi 11% itu gede guys, tergantung dari total duit yang lo taruh di sini juga, itu akan ngaruh. Tentu turun pun juga akan ngaruhnya juga seperti itu juga gitu dalam. Tapi di sini yang gue pengen kasih tahu ke teman-teman semua adalah bahwa ini adalah perjalanan investasi. Ya, perjalanan investasi dari awal ya kan sampai pas terakhir ini. Ya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu bahwa memang ada turun juga. Sebelum lo berhasil tuh ada turunnya juga gitu. Dalam investasi ya kita ngomongin di sini. Jadi nggak segala-galanya soal enak juga. Tapi at the end of the day, apakah lo tetap ya, di sini atau enggak? Dan mungkin lo juga bisa melihat ya, di sini tuh kenapa nominalnya bisa loncat jauh? Apakah gue di sini nggak top up lagi? Jawabannya adalah gue top up. Kalau bisa tuh setiap minggu gue top up. Tapi kan kenyataannya lo lihat sendiri, minggu ketiga langsung loncat ke minggu kelima. Jadi kayak nggak terus-terusan. Jadi kapan gue ada rezeki ya udah gue kasih, gue beliin. Ya itu pada akhirnya bisa sampai nominal tersebut. Walaupun sempat gue tarik juga, ya sempat ada penarikan juga dan gue udah cerita juga. Sampai akhirnya di titik di mana gue dapat 11%. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video gue ini akan membantu teman-teman semua dalam berinvestasi lebih benar dan juga bisa berhasil juga. Jadi ternyata teori gue menggunakan dollar cost averaging ya di investasi saham yang fundamental bagus itu berhasil. Ya, jadi yang spesialnya adalah gue record gitu loh perjalanan investasi gue. Banyak orang yang dia tuh, gue sukses nih karena gue dulu begini-gini. Ya iya, tapi record jejak yang digital sampai ininya tuh apakah ada atau enggak kan belum tentu ada. Ini gue benar-benar ada. That's what makes special. Itu yang membuat special. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini kalian lebih termotivasi juga untuk lebih bisa sukses dalam berinvestasi. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini ingin mulai berinvestasi, ya saham ataupun reksadana di aplikasi Ajaib, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa dapat berupa saham gratis juga. Tetapi kalau itu kalian mau, kalau enggak juga nggak masalah. Dan investasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Oke semuanya, bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.